Pemirsa, sejauh ini sudah ada 2 laporan pada pihak kepolisian atas Panji Gumilang. Laporan pertama ini dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila, sementara laporan yang kedua ini dibuat oleh Ken Setiawan yang merupakan pendiri dari NII Crisis Center. Dan kemudian dari kedua laporan itu, Panji dituduh melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Bagaimana kemudian hasil dari pertemuan esok ataupun juga pemanggilan esok, akankah kasus ini bisa naik ke penyidikan? Tapi ada juga hal menarik yang baru-baru ini kemudian menyeruak. Adanya dugaan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi masih aktif hingga sekarang, kemudian juga dari yayasannya atau panti asuhan, Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga memiliki rekening jumlahnya 30 yang juga masih aktif hingga saat ini. Bagaimana kemudian hasil ini bisa menjadi salah satu hal yang disoroti oleh pihak kepolisian untuk bisa diselidiki lebih dalam lagi. Sudah hadir para narasumber di samping saya, yaitu merupakan ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian selain Mas Heri juga sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Ya, Pak Arianto Sutadi mungkin juga bisa berbagi informasi kepada kami, karena kabarnya pada saat masih menjadi penyidik dulu juga sempat menyelidiki Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak. Mungkin bisa diberikan informasi temuan-temuannya apa yang berbeda hingga saat ini, termasuk juga terkait rekening, Pak. Kalau temuan saya waktu dulu ketika saya masih jabat di sana itu memang sangat minim sekali yang berkaitan dengan rekening. Tetapi yang banyak yang saya tangani adalah banyaknya ibu-ibu yang komplain karena anaknya itu kemudian berubah menjadi pencuri, menjual barang-barang milik orang tuanya katanya untuk diserahkan pada imamnya untuk biaya negara NII katanya gitu. Jadi di samping itu juga ada laporan-laporan mengenai pembantu baru yang masuk, kemudian baru 1 minggu kemudian mengambil laptop yang juragannya gitu, sampai banyak sekali laporan waktu yang saya terima itu. Ya, kalau yang berkaitan dengan masalah pendanaan waktu itu yang saya tangani itu. Jadi dulu itu bukti-bukti yang saya kumpulkan itu kurang kuat kalau untuk mengarah kepada NII itu karena sangat sumir ya. Tapi kalau sekarang ini kan bukti-bukti itu yang kelihatan kan ada bukti digital ya. Dimana sekarang sudah diterapkan bukti digital itu bisa dipakai untuk mengurus itu. Jadi saya kira mungkin memudahkan kalau memang betul-betul Panji Gumilang itu berbuat begitu, sekarang saatnya lah untuk diklarifikasi gitu. Baik, Pak Arianto Sutadi, apakah anak-anak yang mengambil harta orang tuanya, harta keluarganya tersebut merupakan anak-anak yang bersekolah ataupun juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak? Ya, intinya ibu-ibu yang komplain ya kepada kita, laporan, ada 68 laporan waktu itu bahwa anaknya itu mengambil barang-barang, jual kursi, kemudian macam-macam itu. Dan itu katanya untuk dikasihkan pada imamnya. Gitu. Dan ini sinkron dengan yang keterangan daripada yang kemarin disampaikan oleh Pak Ken sama teman saya, Pak Taufik. Dulu cerita begitu juga. Iya, Pak, adakah target angka yang harus terpenuhi, yang harus disetorkan oleh anak-anak tersebut pada saat itu? Saya tidak sampai segitu Ibu ya. Yang saya lihat itu kan hanya itulah. Jadi perilaku yang berubah itulah yang kemudian berubah perangainya itu jadi tega ya dengan orang tuanya sendiri, kemudian tega berbohong dan kemudian tidak menghargai orang tuanya. Itu saja yang bisa diinikan. Jadi saya nggak ngerti targetnya berapa. Baik, nah kita minta pandangan juga dari Mas Heri. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, ada laporan masuk, tuduhannya kemudian adalah penistaan agama. Melihat aktivitas Al Zaitun sejauh ini yang kita tahu, hanya sebatas yang kita tahu. Ini bagaimana? Akankah kemudian ini memenuhi unsur-unsur tersebut, Mas Heri? Ya, tepatnya mungkin di pasal 156A ya, dan dalam catatan sejarah hukum kita, khususnya kaitan dengan hukum pidana, beberapa kali pasal ini juga sudah pernah digunakan dan kemudian berakhir di penjara begitu ya. Nah, dalam konteks ini tentunya kita akan melihat bukti terlebih dahulu, digital evidence yang dimiliki dalam hal rekam jejak yang disampaikan lewat media
kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dirasa bersinggungan atau ada penyimpangan ya dalam hal ini. Saya mungkin lebih mengatakan penyimpangan karena istilah penodaan pun sudah tidak digunakan lagi di KUHP yang baru, undang-undang yang baru tentang KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023, tapi tindakan orang tersebut itu mengakibatkan permusuhan atau diskriminasi di undang-undang yang baru, tepatnya demikian. Nah, dalam konteks ini kan pasal 156A itu lebih cenderung digunakan untuk mereka yang di luar dari agama yang sedang mungkin dibicarakan ataupun yang sedang difokuskan dalam satu perbincangan ya. Nah, sedangkan dalam konteks ini kan misalnya kita mengatakan Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang ini kan bagian dari mungkin agama yang dianggap di bahasa tadi Mbak Putri dinodakan juga ya, penodaan begitu. Nah, ini kan menjadi lebih aneh lagi kalau memang terbukti misalnya unsurnya, kemudian katakanlah alat buktinya memenuhi minimum 2 alat bukti, tapi tidak diproses secara hukum. Sedangkan mereka yang mungkin karena ketidaktahuannya, ketidaktepatannya dalam menyampaikan, itu bisa digunakan pasal 156A itu sebagai penodaan agama. Dengan kata lain, ya ini jadi satu bentuk hal yang sifatnya jadi diskriminasi juga. Jangan-jangan pasal 156A tadi itu hanya digunakan untuk di luar orang yang menodakkan agama yang bukan dari bagian agamanya itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini kan sekali lagi Panji Gumilang adalah notabene dalam ini kan kita katakan sebagai muslim begitu ya. Sedangkan agama mereka yang melaporkan itu adalah muslim juga. Sehingga dalam hal ini tentu sebenarnya lebih mudah untuk melihat apakah yang disampaikan oleh calon tersangka jika memang ini naik ke proses penyidikan, itu apakah sudah memenuhi unsurnya atau tidak. Nah, karena dalam hal ini kan yang bisa menentukan bahwa ada penyimpangan, ada penodaan, itu bukan orang hukum, Mbak Putri. Pastinya mereka memiliki keahlian di bidang keagamaan tadi. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian pihak penyidik sudah memanggil ahli tadi, ahli dalam bidang keagamaan misalnya MUI kah atau pihak-pihak lain yang kemudian dianggap mempunyai kualifikasi untuk bisa menyatakan bahwa perbuatan pernyataan di muka publik oleh Bapak Panji Gumilang ini sudah memenuhi unsur penodaan agama atau tidak, gitu ya. Baik. Nah, karena jadi begitu pentingnya nanti kesaksian ahli dari pemuka agama untuk menentukan ini, begitu? Saya rasa kunci paling penting selain tadi ada di rekam jejak dari berita, informasi yang diperoleh, yang dikumpulkan oleh penyidik, selain juga dari pihak pelapor tentunya sudah menyempurnakan hal itu agar ini bisa naik ke proses penyidikan. Kata kunci yang lain adalah memenuhi minimum 2 alat bukti. Salah satu alat bukti yang memegang peranan penting menurut saya adalah keterangan ahli tadi. Karena bagaimana kita bisa membantah satu keterangan ahli yang sudah memenuhi kualifikasi kan. Walaupun mungkin saja pihak terlapor itu akan melakukan ahli tandingan dalam tanda petik ya. Menghadirkan ahli juga yang menyatakan bahwa ini tidak salah. Tapi dari pernyataan yang paling ekstrim mungkin banyak yang meng-highlight ketika ada pernyataan yang berkaitan dengan kepercayaan umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran yang dianggap itu merupakan pernyataan atau bukan wahyu dari Allah langsung gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bukan ahli agama di situ, tapi perdebatan paling penting ya menurut saya yang perlu kita highlight adalah poin tadi. Apakah pernyataan itu masuk dalam kategori penodaan agama atau tidak. Baik. Karena pernyataan juga pernyataan yang terbuka dan disampaikan di ruang publik. Gitu. Ya, Mas Heri, selain masalah penistaan, penodaan ataupun juga penyimpangan agama ini, adakah kemungkinan celah lainnya dari aktivitas kegiatan Al Zaitun yang kemudian bisa memenuhi unsur tindak pidana dari rekening yang jumlahnya ratusan mungkin secara pribadi dimiliki atau mungkin dari dugaan terafiliasi dengan EI, tapi nanti mungkin Mas Heri, Pak Arianto tadi juga mungkin bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, bagaimana kehadiran dari ahli juga menjadi salah satu kunci penting untuk bisa menyelidiki kasus ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, kami segera kembali.